Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifan Rawafi dengan NIM 213466003, program studi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari manajemen proyek IT, yaitu perancangan aplikasi absensi. Yang dimana di sini ada bab 1 inisialisasi proyek, bab 2 ada inisialisasi perencanaan, dan bab 3 pengembangan proyek. Pada bab 1 di sini terdapat definisi proyek. Perancangan aplikasi berbasis absensi ini bertujuan untuk membantu sekolah maupun perusahaan untuk mengambil absensi secara mudah di smartphone pada saat berada pada suatu tempat dalam radius tertentu yang dapat diatur oleh penyelenggara. Yang kedua ada komite pengarah. Yang pertama adalah pemilik proyek, yaitu Pak Joko Widodo. Yang kedua, manajer proyek, yaitu saya sendiri, Arifan Rawafi, bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek. Yang ketiga, pengguna hasil proyek. Pengguna hasil proyek pada aplikasi absensi ini dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan tujuan penerapannya. Penggunanya umumnya seperti siswa, mahasiswa, pegawai, perusahaan. Bab 2, inisialisasi perencanaan. Yang pertama ada anggaran dan sumber daya. 1. Analisis kebutuhan dan perencanaan. Konsultasi awal terdapat sekiranya 20 juta sampai 50 juta. Yang kedua ada tim pengembang, gaji bulanan per pengembang 10 sampai 30 tergantung tingkat pengalaman. Desain. Yang ketiga ada desain aplikasi, gaji perancangan antarmuka pengguna atau UI UX, yaitu 15 sampai 40 juta. Yang keempat ada pengembangan aplikasi, gaji bulanan per pengembang yaitu 10 sampai 30. Biaya lisensi dan alat pengembangnya yaitu 10 sampai 20. Yang kelima ada uji aplikasi, gaji tunjangan untuk tim pengujian itu ada 15 sampai 40. Ada biaya alat uji yaitu 5 sampai 15 juta. Yang keenam ada implementasi dan pelatihan, biaya pelaksana dan konfigurasi yaitu bersekitar antara 10 sampai 30 juta. Gaji pelatih pengguna dan pemeliharaan yaitu sekitar 15 sampai 40 juta. Infrastruktur, biaya penyewaan server atau layanan cloud itu sekitar 20 sampai 50 juta. Biaya infrastruktur jaringan dan keamanan sekitar 10 sampai 30 juta. Yang kedelapan ada manajer proyek, gaji manajer dan administrasinya yaitu 15 sampai 40. Biaya perangkat lunak manajer proyek itu sekitar 5 sampai 15. Resiko dan kontingensi, dana cadangannya sekitar 10% sampai 20% dari total anggaran. Lisensi dan hak kelayakan intelektual itu biaya lisensi perangkat lunak pihak ketiga itu berkisar sekitar 10 sampai 30 juta. Pelaporan dan dokumentasi biasanya sekitar 5 sampai 15 juta. Perawatan dan pembaruan sekitar 10 sampai 30 juta. Konsultasi eksternal itu 10 sampai 30. Pemasaran dan peluncuran sekitar 20 sampai 50. Pelatihan dan pengembangan karyawan 10 sampai 30. Total biaya proyek perkiraan 500 sampai 1,5 miliar tergantung pada faktor-faktor di atas seperti tingkat lisensi atau tingkat dari pengalaman karyawan atau pengalaman tim proyek. Adapun tim pengembangnya di sini pertama ada arsitek perangkat lunak yang bertugas untuk merancang arsitektur sistem dan struktur database dan mengidentifikasi komponen utama dan hubungan antarmuka. Yang kedua ada perancangan antarmuka pengguna atau UI UX designer.
Di sini bertugas untuk mengembangkan desain antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan, dan memastikan pengalaman pengguna yang positif untuk memaksimalkan efisiensi. Yang ketiga ada pengembangan frontend. Itu di sini bertanggung jawab untuk pengimplementasian desain antarmuka dan mengembangkan elemen-elemen frontend menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Yang keempat ada pengembangan backend yang bertugas untuk menangani logika aplikasi dan pengolahan data di sisi server, dan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau Node.js. Yang kelima ada ahli basis data, yaitu bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola struktur dari database dan optimalisasi query dan memastikan keamanan data. Yang keenam ada pengembang mobile, yaitu bertujuan untuk mengembangkan versi mobile aplikasi dan menguasai platform seperti Android atau iOS. Yang ketujuh ada ahli keamanan informasi yang bertujuan untuk memastikan keamanan aplikasi dan data, melakukan pengujian keamanan, dan memberikan saran perbaikan. Yang kedelapan, pengembang pengujian perangkat lunak. Di sini bertugas untuk melakukan pengujian fungsionalitas dan kinerja aplikasi. Yang sembilan ada spesialis DevOps, yaitu menangani CI dan CD dan mengelola infrastruktur dan otomatisasi proses pengembangan. Yang ke-10 adalah administrator sistem, yaitu bertugas untuk menangani konfigurasi dan pemeliharaan server. Yang ke-11 adalah pengelola produk atau product manager, memastikan untuk pengembangan aplikasi sejalan dengan visi dan tujuannya. Yang ke-12 itu tim dukungan dan pemeliharaan, untuk merespon permintaan dukungan dan memastikan keberlanjutan aplikasi setelah peluncuran. Bab 3 yaitu pengembangan proyek. Yang pertama ada jadwal perencanaan. Untuk jadwal perencanaan, yang pertama ada studi kelayakan selama 2 minggu, pendefinisian tujuan dan lingkup selama 1 minggu, penjadwalan proyek 3 minggu. Di sini untuk menentukan tugas-tugas, kunci estimasi waktu, dan ketergantungan antar tugas. Yang keempat ada pengembangan rencana manajemen risiko, yaitu selama 2 minggu, desain aplikasi selama 4 minggu, pemilihan teknologi selama 2 minggu, pengembangan aplikasi selama 8 minggu, pengujian 4 minggu, pengimplementasi 4 minggu, evaluasi dan pemeliharaan selama 2 minggu, dan pemantauan dan penyesuaian secara berkala. Di sini ada penjadwalan dengan spreadsheet berdasarkan jadwal perencanaan proyek perancangan absensi tadi. Dan yang C ada WBS dari perancangan aplikasi absensi. Berikut ada Gantt chart dari perancangan aplikasi absensi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.